Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Para pemohon atau kuasanya, kita mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 58, 59, dan 60 garis miring PU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya diperkenalkan dulu yang hadir untuk nomor 58, silakan. Yang mana 58? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia dan hadirin sekalian. Kami pemohon perkara nomor 58 yang hadir pemohon 1 dan 2 Bahrul Ilmi Yaakob dan pemohon 4 Yusefa. Yang lain kami nanti akan mengajukan permohonan untuk hadir untuk mengikuti sidang secara online. Makasih. Jadi yang hadir Pak Bahrul sama Ibu Yusefa, pemohon 4 Yang Mulia. Baik. Untuk 59 dipersilahkan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini yang hadir dari kita itu perkara nomor 59 adalah Prinsipal Kurniawan, saya sendiri Tezar Yudhistira, di sebelah kiri saya Arif Rahman dan Abdurrahim Yang Mulia. Terima kasih. Kalau Kurniawan prinsipal? Betul Yang Mulia. Tezar kuasa hukum. Dengan siapa yang hadir? Kuasa hukum. Kuasa hukumnya Tezar Yudhistira, Arif Rahman dan Abdurrahim. 3 Yang Mulia. Baik. Nomor 60 silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk pemohon 60 yang hadir adalah kuasa saya sendiri Ibnu Sina Chandra Negara, kemudian Dr. Wahyu Nugroho, kemudian Pak Suyanto dan Pak Ikhwan Faruroji. Pak Dr. Ahmad Reddy sedang keluar menuju kuasa hukum semua. Kuasa hukum semua. Baik. Baik, yang hadir semua sudah biasa pernah beracara di MK. Kalau Pak Bahrul sudah biasa. Yang lain 59 sudah biasa juga. Untuk uji material belum Yang Mulia, tapi kalau untuk perselisihan hasil penghitungan suara kita sudah beberapa kali sidang di MK. 59 uji formil yang belum. Iya. Oh, kalau material sudah pernah ya? Oh, pileg, PHPU. Baik, terus 60 sudah biasa beracara? Sudah ya? Sudah Pak? Baik. Baik, jadi Mahkamah sudah membaca tiga-tiganya dari permohonan ini, dan tentunya para pemohon atau kuasanya juga sudah mempersiapkan highlights-nya. Jadi persidangan hari ini adalah agendanya untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh para pemohon, khususnya disampaikan dalam bentuk garis-garis besarnya saja. Masing-masing bisa 10 sampai 15 menit. Silakan nomor 58 dulu. Siapa yang akan menyampaikan, Pak? Saya Yang Mulia, Bahrul Ilmi Yaakob Yang Mulia. Silakan. Baik. Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi, dalam pemeriksaan pendahuluan pertama, sebelum kami menyampaikan highlight, kami
ingin menyampaikan adanya bagian yang dihapus, yaitu halaman 10 tentang objek pengujian, norma objek pengujian. Di situ masih tercantum penjelasan pasal 35 ayat 4. Itu kami hapus yang mulia. Yang 1.3? 1.3 kami hapus karena sudah sampai SIPB ini? Iya, sampai SIPB. Kami hapus yang mulia. Yang kedua, pada amar kata inkonstitusionalitas. Petitum, Pak. Ya, pada petitum. Ya. Nanti hakim kalau amar. Baik. Pada petitum yang mulia. Pada ada kata inkonstitusional, itu kami ganti dengan kata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oh, yang di masing-masing petitum ya? Iya, di masing-masing petitum. Jadi nanti kata inkonstitusional ini diubah dengan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi? Itu yang perubahan atau penghapusan yang mulia. Selanjutnya kalau diperkenankan kami akan menyampaikan highlight permohonan. Terima kasih yang mulia. Kami 7 orang pemohon atau 7 pemohon, yaitu 1 asosiasi advokat konstitusi, yang kedua saya Bahrul Ilmi Yakub selaku advokat dan akademisi. Oh iya. Ya. Yang ketiga Dabika Gumaira. Bisa langsung Pak, itu kami sudah. Oh, udah tahu ya? Ya, langsung pada poin-poinnya. Oh, langsung pada poin. Oke. Baik yang mulia, kami menguji 2 norma, yaitu norma pasal 35 ayat 1 yang berbunyi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Yang kedua, pasal 35 ayat 4 yang berbunyi pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah ke provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap kedua norma ini, kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 5, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang kepastian hukum. Kami soal kewenangan kami skipping saja yang mulia karena itu sudah standar. Kedudukan pemohon ini pun pada prinsipnya kami skipping saja karena kami sudah uraikan. Nanti kalau ada saran dari Yang Mulia kami akan tampung. Selanjutnya tentang pokok permohonan. Yang Mulia, ya. Jadi intinya untuk legal standing para pemohon menganggap atau berpendirian punya legal standing ya Pak ya? Iya. Ya. Baik, langsung pokok permohonan. Baik. Pokok permohonan ya terhadap norma objek pengujian pasal 35 ayat 1 dan pasal 35 ayat 4, kami mohon agar diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tadi kami sudah sebutkan pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 5, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena kami menganggap norma objek pengujian pasal 34 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pertama, bertentangan dengan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut gagasan tentang desentralisasi. Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang digagas oleh pendiri negara atau founding fathers
itu memuat dua hal secara konstitusional. Pertama itu yang disebut dengan desentralisasi teritorial, yang kedua desentralisasi kewenangan. Artinya tidak semua kewenangan yang ada di kewenangan pemerintahan yang ada di Republik ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya. Oleh karena itu, secara expressis verbis, pasal 18 ayat 5 tegas mengatur bahwa kewenangan pemerintah pusat itu diatur oleh undang-undang. Nah, senyatanya kemudian telah ada undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah pusat yang disebut dengan kewenangan absolut. Ya. Kewenangan absolut itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 9 ayat 2 yang merinci kewenangan absolut yang murni menjadi kewenangan pemerintah pusat itu mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Artinya, di luar kewenangan absolut tersebut merupakan kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, selanjutnya kami melihat bahwa norma objek pengujian pasal 35 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Minerba tersebut ternyata tidak memberi kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini tidak memberi kepastian hukum. Oleh karena norma pasal 35 ayat 1 dan 4 yang menarik semua kewenangan pemberian perizinan usaha pertambangan kepada pemerintah pusat itu bertabrakan dengan norma undang-undang lain yang menjadi kewenangan daerah, ya, atau daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota, yaitu kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tadi kami sebutkan pasal 14 Undang-Undang 24 tahun 2003, ya. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, terutama pasal 10, 22, 23, dan 24 yang tegas mengatur adanya wewenang provinsi dalam penyelenggaraan tata ruang. Yang ketiga, norma Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 36 ayat 4 Yunto pasal 37 yang mengatur adanya wewenang gubernur untuk memberi atau tidak memberi izin lingkungan kepada pelaku usaha. Yang keempat, norma Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan, pasal 66 ayat 1 yang mengatur penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya, norma objek pengujian tersebut senyatanya bertentangan dengan beberapa norma undang-undang lain yang terkait dengan kewenangan daerah, sehingganya norma tersebut tidak memberi kepastian hukum atau onrechtzekerheid. Oleh karena itu, Yang Mulia, kami masuk kepada petitum. Kami mohon kepada Yang Mulia untuk memberi tafsir terhadap norma objek pengujian pasal 35 ayat 1 yang berbunyi, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dimaknai menjadi usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, pasal 35 ayat 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 yang berbunyi,
pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimaknai mendelegasikan pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang diatur undang-undang. Jadi kata dapatnya kami mohon itu dihilangkan sehingganya mendelegasikan bukan dapat mendelegasikan. Demikian Yang Mulia highlight dari permohonan kami. In prinsip kami memang akan mengubah dan memperbaiki permohonan ini pada tahap selanjutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk pemohon atau kuasa 58. Kami persilakan untuk 59. Siapa yang akan menyampaikan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Pertama tentang kewenangan Mahkamah, tentang pengujian formil dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27, memberikan jangka waktu 45 hari untuk pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setelah undang-undang tersebut dimuat dalam lembaran negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, untuk selanjutnya kami singkat Undang-Undang Minerba, diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020. Dan permohonan ini telah kami daftarkan pada tanggal 10 Juli 2020. Artinya 30 hari sejak Undang-Undang Minerba perubahan diundangkan, permohonan ini masih dalam jangka waktu pengujian formil Yang Mulia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah berwenang untuk menguji Undang-Undang Minerba ini Yang Mulia, tentang kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional. Yang Mulia Majelis Hakim, pemohon adalah warga negara Indonesia dan pemohon juga adalah sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan adanya KTP serta NPWP. Selain itu, pemohon juga berprofesi sebagai peneliti di organisasi Sinergi Kawal BUMN yang konsen mengawasi, menyikapi, serta memberikan masukan kepada BUMN, terutama yang bergerak di bidang minerba. Selain itu, pemohon juga adalah pemilih aktif yang sudah menggunakan hak konstitusionalnya pada pemilu 2019 untuk memilih wakil-wakilnya di DPR RI serta DPD RI, di mana pemohon berharap DPD RI sebagai lembaga yang dibentuk secara konstitusional untuk mewakili kepentingan di daerah, terutama dalam pembentukan undang-undang. Dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba telah mengakibatkan hilangnya kesempatan DPD untuk ikut membahas rancangan Undang-Undang Minerba. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, materi muatan dalam Undang-Undang Minerba yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Minerba terdapat kepentingan yang terkait dengan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, banyak kepentingan daerah yang terabaikan dalam Undang-Undang Minerba yang saat ini telah berlaku. Hal itu membuat pemohon selaku pemilih dalam pemilu serta sebagai peneliti yang konsen di bidang pertambangan telah mengalami kerugian konstitusional karena hak konstitusionalnya tidak terwujud dengan tidak dilibatkannya DPD RI dalam proses pembentukan Undang-Undang Minerba. Berdasarkan dasar hukum dan alasan tersebut, maka pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing, dan kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Minerba ini. Dilanjutkan Yang Mulia. Alasan Petitumnya? Ya. akan saya lanjutkan Yang Mulia untuk alasan permohonan dan petitumnya. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa Undang-Undang Minerba Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang saat pembahasannya tidak melibatkan DPD RI
melanggar ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 bahwa keterlibatan DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang inkas pembahasan rancangan undang-undang diatur dalam ketentuan norma pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa substansi materi Undang-Undang Minerba berisi tentang ketentuan-ketentuan norma yang mengatur hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam. Keikutsertaan DPD RI dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Minerba adalah suatu amanah konstitusi yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut hadirnya kedaulatan rakyat yang telah diberikan kepada DPD RI melalui pemilu untuk mewakili kepentingan daerah atas pembentukan Undang-Undang Minerba. Faktanya pembentukan Undang-Undang Minerba tidak mengikutsertakan DPD RI dalam proses pembahasannya pada tingkat 1, di mana berdasarkan ketentuan pasal 170 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan tersebut, maka secara formil pembentukan Undang-Undang Minerba melanggar ketentuan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga telah diatur dalam ketentuan pasal 65 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan pasal 170 Undang-Undang MD 3 sebagaimana turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petitum Majelis Hakim yang mulia, Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadil permohonan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gambaran umum dari permohonan kami yang mulia. Baik, terima kasih ke pemohon 59. Dilanjutkan yang nomor 60, siapa yang akan menyampaikan? Baik, Majelis Hakim yang mulia, perkenankan kami dari perkara 60 2020 ingin menyampaikan mengenai pokok-pokok permohonan. Pada pokoknya para permohon mengajukan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Republik Indonesia Nomor 6525 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pemohon terdiri dari 8 orang yang antara lain adalah Aliar Mansori, Tamsil Dinrum, Erzaldi Rosman Johan, Perkumpulan Syarikat Islam yang kemudian diwakili oleh Dr. Hamdan Zulfa, Dr. Marwan Batubara, Insinyur Budi Santoso, Ilham Rifki Nur Fajar, M. Andrian Saifuddin. Para pemohon mengajukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 24C dan seterusnya dianggap dibacakan terhadap pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 10 Juni tahun 2020. Kalau dihitung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27 PUU 2009 yang menyatakan bahwa batas waktu adalah 45 hari, permohonan ini diajukan pada tanggal 10 Juli tahun 2020 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi, sehingga para permohon beranggapan masih dalam tenggat waktu. Berkaitan dengan kedudukan hukum, legal standing, dan kepentingan konstitusional para pemohon, di halaman 5, poin 11 sampai poin 14 dianggap dibacakan, bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjabat dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah.
yang hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dalam kedudukannya sebagai anggota DPD telah dirugikan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa DPD sebagai lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar merupakan kumpulan anggota DPD yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kerugian konstitusional DPD juga merupakan kerugian konstitusional anggota DPD, sehingga pemohon selaku anggota DPD kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 karena DPD tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Undang-Undang Akuo. Pemohon 1, anggota DPD yang saat ini menjabat sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang yang merupakan alat kelengkapan DPD yang bertugas menyusun dan membahas rancangan undang sehingga sangat relevan dengan tanggung jawabnya untuk menjaga hak konstitusional DPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, pemohon beranggapan sangat beralasan bagi pemohon 1 untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD dalam permohonan ini. Sedangkan pemohon kedua adalah anggota DPD yang menjadi anggota Komite 2 yang merupakan alat kelengkapan DPD yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Komite 2 DPD inilah yang seharusnya ikut terlibat membahas RUU Minerba, namun tidak dilibatkan oleh DPR sehingga secara langsung hak konstitusional pemohon 2 dirugikan dengan tidak terlibatnya DPD dalam membahas RUU Minerba. Oleh karena itu sangat beralasan bagi pemohon 2 untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai anggota DPD maupun sebagai anggota Komite 2 dalam permohonan ini. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon 1 dan pemohon 2 tidak akan terjadi lagi, karena hak atau kewenangan konstitusional pemohon 1 dan 2 menjadi tidak hilang dan dipulihkan kembali. Sehingga dalam proses pembahasan rancangan undang-undang pada bidang yang termasuk kewenangan DPD, maka DPD akan ikut membahas dan dilibatkan. Dengan demikian pemohon atau setidak-tidaknya perwakilan DPD akan bersempatan ikut membahas rancangan undang-undang Akuo. Selanjutnya, bahwa pemohon 3 adalah Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pemohon 3 selaku kepala daerah yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai badan hukum publik yang hak dan atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh proses pembahasan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan demikian pemohon 3 mempunyai hak konstitusional untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Bahwa berdasarkan pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dianggap dibacakan, maka pemohon mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan, dengan demikian daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional secara konstitusional ikut berhak menguasai cabang-cabang produksi, pertambangan mineral dan batu bara. Bahwa pemohon 3 sebagai pihak yang mempunyai hak konstitusional dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sama sekali tidak pernah diminta pendapatnya atau dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 oleh DPR sehingga berlakunya Undang-Undang Akuo merugikan pemohon. Selanjutnya pemohon 4 adalah subjek hukum yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan yang kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dengan upaya-upaya di antaranya berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengajuan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini merupakan mandat organisasi dalam melakukan upaya-upaya mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera dan merupakan peran kebangsaan sebagai upaya perwujudan masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila Undang-Undang Dasar 45 melalui penegakan hukum dan keadilan. Hal ini tercermin di dalam aturan anggaran dasar organisasi pemohon 4. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum publik adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan di berbagai peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi, yaitu berbentuk badan hukum. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebut tujuan didirikannya organisasi tersebut dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya.
bahwa pemohon 5 dan pemohon 6 merupakan individu warga negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pertambangan mineral batu bara dalam kesehariannya sebagai pengurus dan pimpinan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan mineral dan batu bara. Sehingga pemohon 4 dan pemohon 6 juga kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka perbaikan tata kelola pertambangan mineral batu bara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sehingga pemohon 4, pemohon 5 dan pemohon 6 sampai saat ini konsisten mencurahkan perhatian, waktu, tenaga, dan pikiran untuk pemantauan partisipasi pada perbaikan tata kelola pertambangan di Indonesia sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, yaitu penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemohon 4 dan 6 adalah individu warga negara Republik Indonesia yang merupakan warga masyarakat pembayar pajak sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 2003 tentang MK. Hal ini dimaksud dengan adagium no taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax. Sehingga hak dan kepentingan warga negara kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan Undang-Undang Akuo yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses pembentuk penyusunan produk legislasi yang menggunakan uang negara, demikian pula bagi pembayaran bagi institusi DPR termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara, yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh pemohon 5 dan 6. Bahwa pemohon 7 dan 8 adalah mahasiswa, pengurus pimpinan organisasi mahasiswa tingkat nasional, yang mana pemohon 6 adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Pertambangan Indonesia dan pemohon 8 adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Sebagai mahasiswa atau pimpinan organisasi mahasiswa, pemohon 7 dan 8 mempunyai perhatian terhadap proses pembentukan pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun karena pembahasan dilakukan secara cepat, tertutup dan di tengah kondisi pandemi COVID-19, maka pemohon 7 dan 8 menjadi terhalang untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi dalam proses pembahasan Undang-Undang Akuo. Bahwa pemohon 7 adalah pimpinan organisasi mahasiswa pertambangan, pewaris pelaku masa depan pertambangan Indonesia sehingga sangat berkepentingan atas baik buruknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Oleh karena itu, pemohon 7 mempunyai hak konstitusional untuk melakukan partisipasi pemantauan, memberikan masukan saat pembahasan Undang-Undang Akuo, sehingga sangat beralasan hukum pemohon 7 sebagai warga negara berstatus mahasiswa dan organisasi mahasiswa pertambangan mengajukan permohonan ini. Bahwa pemohon 8 adalah pimpinan organisasi mahasiswa hukum yang merupakan harapan masa depan pembangunan hukum nasional sehingga sangat berkepentingan atas baik dan buruknya proses pembahasan sebuah undang-undang termasuk Undang-Undang Pertambangan Minerba yang diatur dalam Undang-Undang 3 Tahun 2020. Oleh karena itu pemohon 8 mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan partisipasi pemantauan, memberikan masukan saat pembahasan Undang-Undang Akuo yang sangat beralasan jika pemohon 8 sebagai warga negara yang berstatus pimpinan organisasi mahasiswa mengajukan permohonan ini. Saya lengkap ke nomor 38 yang mulia, bahwa berdasarkan undang di atas jelas bahwa pemohon sudah mempunyai kualitas maupun kapasitas sebagai pemohon selaku pejabat publik pada lembaga negara dan badan hukum publik yang mempunyai hak konstitusional sebagai lembaga berbadan hukum dan perorangan warga Indonesia dalam rangka pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 huruf C Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan karenanya jelas pula para pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan dirinya sendiri, kepentingan lembaganya maupun kepentingan publik atau masyarakat Indonesia secara umum untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk selanjutnya posita dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, bisa dipersingkat pokok-pokok permohonan. Silakan. Mohon izin yang mulia, kami akan melanjutkan pokok-pokok permohonan. Penguasaan negara atas kekayaan alam tersebut haruslah menjadi roh dan menjadi dasar dalam setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya alam termasuk minerba. Dan oleh karena itu setiap upaya pembentukan undang-undang yang menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Upaya untuk melanjutkan pembentukan RUU Minerba berlanjut pada DPR periode 2019-2024. Namun disayangkan dengan proses yang kilat tanpa keterlibatan publik, masyarakat sebagai pemegang utama kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi. Pembahasan RUU Minerba sangat dipaksakan dengan materi yang sangat banyak, 938 daftar inventarisasi masalah dan lebih dari 80% materi perubahan. Namun hanya dibahas dalam waktu sekitar 2 minggu, dilakukan tertutup di hotel tanpa ada partisipasi masyarakat. Selain itu RUU Minerba diambil keputusan pada saat pandemik wabah COVID-19.
Pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat terhalang untuk melakukan aktivitas di luar menjadi kesempatan bagi DPR dan pemerintah untuk menetapkan RUU Minerba, sementara publik tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Pemaksaan pembahasan dan penetapan RUU Minerba dengan kilat tanpa proses pembahasan yang benar serta mengabaikan kedaulatan rakyat. Disinyalir dan terindikasi karena RUU Minerba ini merupakan RUU pesanan korporasi besar yang berupaya mempertahankan wilayah pengelolaan tambangnya. Minerba ini jelas-jelas telah menjauhkan penguasaan negara atas sumber daya alam. Karena sudah merupakan RUU pesanan, maka seluruh proses dan tahapan dalam pembahasan RUU Minerba ditabrak dan diterabas, serta kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi diabaikan. Berdasarkan uraian singkat latar belakang ini, maka sangat relevan jika RUU Minerba yang sudah menjadi Undang-Undang 3/2020 dilakukan pengujian secara formil untuk membuktikan bahwa undang-undang ini pada saat pembahasannya telah nyata melanggar kedaulatan rakyat dan konstitusi. Menurut Zimli Asidiki dalam kuliah umum uji formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang ditayangkan live YouTube 5 Mei 2020 menyatakan, pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi. Oleh karenanya, pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Mahkamah Konstitusi merupakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional untuk mengimbangi demokrasi mayoritarian, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil. Ya, itu dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan. Ya. Proses pembentukan Undang-Undang 3/2020 bertentangan dengan pasal 1 ayat 2, pasal 18 ayat A, ayat 2, 20 ayat 1, 20A ayat 1, pasal 22A, 22D, ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Proses pembentukan Undang-Undang 3/2020 sesuai dengan Undang-Undang 12/2011 dianggap dibacakan, bahwa Undang-Undang 3/2020 saat itu masih dalam bentuk RUU Minerba telah masuk dalam tahap perencanaan sejak tahun 2015 dengan masuknya dalam Prolegnas 2015-2019 sebagaimana keputusan DPR nomor 6A 2014-2015 dan masuk Prolegnas prioritas sejak tahun 2015. Bahwa setelah tahap perencanaan dilakukan tahap penyusunan naskah akademik dan draft RUU Minerba sejak tahun 2015 oleh Komisi 7 DPR baru ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR rapat paripurna 10 April 2018. Bahwa bulan Juni-Juli 2019 Menteri SDM pernah menyampaikan DIM RUU Minerba kepada DPR, namun belum ditandatangani oleh 5 menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagaimana terdapat dalam surat Presiden. Dianggap dibacakan. RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi carry over, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71A Undang-Undang 15/2019, carry over atau lanjutan pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah ditentukan pembahasan DIM dan hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya. Padahal sesuai fakta bahwa DPR periode lalu belum satu pun membahas DIM RUU Minerba, karena baru disampaikan oleh pemerintah 5 hari menjelang masa jabatan periode DPR 2014-2019 berakhir. Bahwa dengan fakta yang ada menunjukkan bahwa RUU Minerba baru mulai dibahas Februari 2020. Dengan demikian tidak benar jika telah dibahas sejak tahun lalu. Dengan demikian RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasannya, sehingga melanjutkan pembahasan RUU Minerba oleh DPR periode saat ini tidak sesuai dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sangat dipaksakan dengan motif tertentu. Demikian Yang Mulia. Dilanjutkan. Ya, langsung pembahasan melanggar prinsip keterbukaan. Bisa salah satu alasan untuk argumentasi pada item itu apa yang prinsip keterbukaan keterkaitannya, tidak harus dibacakan semua. Halaman 29. Siapa yang akan melanjutkan? Yang Mulia, izin melanjutkan bahwa pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan pemerintah dilakukan mulai pertengahan sampai akhir bulan Februari 2020 yang secara intensif dilakukan oleh panitia kerja. Panja adalah alat kelengkapan yang dibentuk komisi yang bertugas membahas DIM RUU Minerba. Jumlah anggota panja sebanyak 30 anggota DPR.
bahwa seluruh rapat panja pembahasan DIM bersifat tertutup dan tidak ada satupun rapat pembahasan DIM oleh panja yang terbuka, serta sebagian besar dilaksanakan di hotel. Rapat-rapat panja diindikasikan juga tidak dihadiri oleh anggota panja secara representatif atau dihadiri oleh sebagian kecil anggota panja. Itu pun tidak penuh waktu kehadirannya. Bahwa hanya terdapat 2 kali rapat bersifat terbuka, yaitu rapat kerja antara Komisi 7 DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili pemerintah dengan agenda pembukaan pembahasan pada tanggal 13 Februari tahun 2020 dan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 pada tanggal 11 Mei tahun 2020. Bahwa hampir seluruh pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR. Hal ini melanggar asas keterbukaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu tidak sesuai dengan pasal 229 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan pasal 246 Tata Tertib DPR yang menyatakan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka. Kalaupun tertutup tentunya harus dengan alasan tertentu, misalnya apabila terkait dengan rahasia negara atau kesusilaan. Bahwa rapat pembahasan RUU yang tertutup juga melanggar pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan asas keterbukaan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, itu dianggap dibacakan. Baik, dianggap dibacakan yang mulia. Apalagi yang dianggap urgent untuk disampaikan pokok-pokoknya. Pada nomor 78 kami sampaikan yang mulia bahwa materi pembahasan RUU Minerba berisi sangat 78. banyak. Ya, sangat banyak, terdiri 938 DIM, dilakukan pembahasannya secara kilat dalam waktu sekitar 2 minggu antara pertengahan sampai akhir Februari 2020 oleh DPR dan pemerintah tanpa adanya partisipasi publik dan tanpa adanya keterlibatan stakeholder. Setelah itu jeda mengingat mulai awal bulan Maret 2020 mulai merebaknya wabah COVID-19 yang diikuti kebijakan work from home dan PSBB. Nomor berapa lagi? Poin berapa lagi? Lanjutkan Mas Andi. Halaman 32. Terima kasih yang mulia, izin untuk melanjutkan poin ke-6 dari pokok-pokok permohonan kami. Poin ke-6. Angka besarnya berapa? Tadi sampai 87, 85 yang mulia. 85. Romawi 6 yang mulia. Romawi 6 nomor berapa? Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Ya, Perwakilan silakan. Daerah. Bahwa pembahasan rancangan undang-undang minerba dan seterusnya. Yang inti saja yang mulia kami sampaikan bahwa sesuai fakta tidak ada surat dari DPR kepada DPD sebelum pembahasan RUU Minerba untuk meminta DIM dan keterlibatan DPD dalam proses pembahasan tingkat 1. Tidak ada pandangan dari DPD dalam pengantar musyawarah pembukaan pembicaraan tingkat 1. Tidak ada DIM dari DPD. DPD tidak sama sekali tidak ikut dalam rapat-rapat pembahasan dan tidak ada pendapat mini dari DPD pada pengambilan keputusan tingkat 1. Bahwa satu-satunya indikasi keterlibatan DPD hanya adanya rapat panja Komisi 7 DPR dengan Komite 2 DPD pada tanggal 27 April 2020 dengan agenda pandangan dan masukan DPD terhadap RUU Minerba. Rapat Komite 2 DPD dengan panja ini justru melemahkan posisi DPD sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam membahas sebuah rancangan undang-undang hanya diundang sekali dalam rapat panja untuk memberikan masukan. Patut disayangkan, selevel lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional hanya dilibatkan dalam 1 kali dalam rapat panja untuk beri masukan. Itu pun di waktu yang pembahasan DIM sudah selesai pada tanggal 7 April 2020. Sehingga rapat panja Komisi 7 DPR dengan Komite DPD ini hanya merupakan basa-basi.
Ya. bahwa indikasi ketidakterlibatan DPD dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 3 2020 dapat dilihat dengan tidak dicantumkannya pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 dalam konsideran mengingat Undang-Undang 3 tahun 2020 bahwa dengan fakta-fakta dengan tidak adanya keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang 17 2014 dan Tata Tertib DPR. Lebih dari itu tidak dilibatkan DPD dalam pembahasan RUU Minerba bertentangan langsung dengan konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 45. Romawi 7 tidak ada keterlibatan dalam penerimaan aspirasi. Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan dalam Undang-Undang 3 2020 terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu seluruh kewenangan perizinan oleh pemerintah daerah ditarik ke pusat. Artinya pemerintah provinsi yang selama ini mempunyai kewenangan perizinan berdasarkan Undang-Undang 4 2009 untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan menjadi tidak lagi punya kewenangan dan tidak mempunyai urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Bahwa kebijakan untuk menarik seluruhnya kewenangan dan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sangat berkaitan dengan keberadaan pemerintah daerah. Namun sayangnya dalam pembahasan RUU Minerba sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah dan tidak pernah dimintakan aspirasi atau pendapat dari daerah. Ya sudah, itu dianggap salah satu alasan untuk poin 7 Romawi. Baik. Sekarang alasan salah satu untuk Romawi 8. Romawi 8 yang mulia. Baik. Bahwa rapat paripurna DPR pengambilan keputusan atas RUU Minerba tidak ada permintaan dari pimpinan rapat kepada tiap-tiap fraksi untuk menyatakan setuju atau menolak. Yang ada pimpinan rapat langsung meminta persetujuan dan diketok palu tanda keputusan telah ditetapkan. Bahwa sebagaimana sebelumnya pada pengambilan keputusan tingkat 1 dalam rapat kerja Komisi 7 tanggal 11 Mei 2020, fraksi Partai Demokrat dalam pendapatnya telah dengan tegas menolak RUU Minerba untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Dengan demikian, dari sikap fraksi Partai Demokrat ini menunjukkan bahwa tidak semua fraksi setuju terhadap RUU Minerba ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga apabila terdapat fraksi atau anggota DPR yang tidak setuju, maka pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat atau aklamasi. Ya. Baik. Kami lanjutkan 9 Undang-Undang Nomor 3 2000 seharusnya dalam bentuk dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan. Bahwa Undang-Undang 320 merupakan undang perubahan yang terdiri dari 28 bab. 2 bab baru, pasal yang berubah sebanyak 83 pasal. Pasal tambahan baru sebanyak 52 pasal, pasal dihapus sebanyak 80 pasal. Sehingga total pasal 209 pasal, sebelumnya 175 pasal, atau telah mengalami perubahan lebih kurang 82% dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 4 2009. Selain itu, landasan filosofis dan serta arah pengaturan telah berubah signifikan dan berbeda mendasar dengan Undang-Undang 4 2009. Sehingga Undang-Undang 3 2000 tidak layak disebut sebagai undang-undang perubahan. Seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian undang-undang baru, yaitu dengan mencabut undang-undang yang lama. Bentuk Undang-Undang 3 2000 sebagai undang-undang perubahan sangat memaksakan dan tidak proporsional. Bahwa berdasarkan bentuk Undang-Undang Nomor 3 2000 yang merupakan undang-undang perubahan tidak mengikuti pembentukan peraturan perundangan yang baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 serta sangat dipaksakan. Hal ini sebagaimana juga dinyatakan oleh pemerintah dalam materi bahan rapat oleh Menteri SDM. Ya, langsung petitum, Pak. Baik, yang mulia. Petitum berdasarkan uraian kami para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang 3 2020 dengan permohonan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum. 3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau bila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berbuat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Ya. Jadi nomor 60 memang paling banyak ini, 43 halaman ya.
nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk dipadatkan, meskipun tidak berarti mengurangi esensi daripada argumen masing-masing item alasan permohonan. Namun demikian, meskipun tidak dibacakan secara keseluruhan, tetap saja sudah dianggap merepresentasikan secara keseluruhan permohonan yang diajukan, dan nanti ada ruang untuk diperbaiki dan selanjutnya disampaikan poin-poin yang mungkin bisa dipadatkan. Sesuai dengan ketentuan yang ada hukum acara Mahkamah Konstitusi pasal 39 bahwa berkaitan dengan permohonan para pemohon ini baik 58, 59 dan 60 berkaitan dengan materi permohonan maupun formalitas permohonan termasuk juga subjek hukum para pemohon, maka menjadi kewajiban mahkamah untuk merespon dan kemudian akan memberikan tanggapan-tanggapan kalau ada. Untuk itu silakan dicatat dan kami persilakan Yang Mulia Prof. Arief untuk kesempatan pertama. Baik, Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih. Kita mulai dulu dari perkara 58. Perkara 58 ini pengujiannya adalah pengujian material ya. Ya. Coba kita agak berpelan-pelan gitu, karena ada 3 permohonan yang kesemuanya adalah berkenaan dengan Undang-Undang Pertambangan Minerba. Yang pertama ini uji material. Pada umumnya saya melihat masih lemah pada waktu menguraikan legal standing-nya. Padahal legal standing adalah penting untuk menjadi pintu masuk apakah mahkamah harus meneruskan atau tidak perkara ini, apakah itu bisa sampai diperiksa atau dicermati oleh mahkamah sampai ke pokok permohonan atau tidak. Pintu masuknya itu kalau legal standing-nya sudah clear. Ya. Yang perkara 58 dulu. Ini ada pemohon sampai 7 ya, betul? Sambil pelan-pelan kita. Betul Yang Mulia. Ya? Betul Yang Mulia. 7. Untuk pemohon 1, Asosiasi Advokat Konstitusi. Untuk ini, untuk bisa diberikan legal standing, Anda harus mampu untuk meyakinkan mahkamah menguraikan mengenai Asosiasi Advokat Konstitusi ini badan hukum privat, badan hukum publik, atau apa? Sebagai subjek hukumnya jelas kan? Yang diberi legal standing bisa perorangan, bisa badan hukum privat, bisa badan hukum publik, bisa masyarakat hukum adat, ya kan? Ini mau masuk apa yang nomor 1 ini? Ya, apakah ini badan hukum privat atau badan hukum publik? Nanti diuraikan, ya tidak usah direspon. Diuraikan. Dalam hal badan hukum, itu siapa yang berwenang untuk mewakili berperkara? Ya, bisa ketuanya, bisa sekjennya, atau dengan istilah lain. Di sini hanya diwakili oleh Dr. Bahrul Ilmi Yakub. Ya, apakah memang badan hukum Asosiasi Advokat ini bisa hanya diwakili oleh 1 orang ini? Dia di sini apa? Pak Bahrul ini apa? Ketua? Ketua Yang Mulia. Ketua, apakah bisa betul? Makanya sebagai subjek hukum itu harus jelas dulu. Oke. Ya, harus jelas dulu. Terus kemudian siapa yang berhak mewakili kalau melakukan
permohonan sebagaimana di pengadilan, mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Itu siapa yang berhak mewakili? Itu harus jelas. Ini juga harus ditunjukkan dengan buktinya. Apakah itu ADART, apakah itu apa, nanti harus ada buktinya. Ya. Terus kemudian ternyata Pak Bahrul ini juga sebagai perorangan mengajukan permohonan sendiri. Ya. Ini di pemohon 2. Nah, ini dia sebagai perorangan. Perorangan yang bagaimana? Itu harus dijelaskan supaya dia diberi legal standing oleh mahkamah. Ya, perorangannya perorangan bagaimana? Itu harus dijelaskan. Ya, kemudian kalau yang lain-lain itu juga saudara harus mampu menguraikan posisinya. Itu, ini kita melihat ke pemohon sebagai subjek. Setelah itu harus mampu menguraikan mengenai apakah dia punya kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal yang diujikan ini. Ya, kita sekarang masuk ke pokok permohonan atau ini sebelumnya yang berkaitan juga dengan legal standing. Apakah dia mempunyai kerugian konstitusional? Kerugian konstitusional sudah dijelaskan oleh mahkamah dalam berbagai keputusan. Kerugian konstitusional itu bisa aktual, bisa potensial. Ya, di mana ini letaknya? Itu harus mampu diuraikan. Dengan berlakunya pasal 35 ayat 1 dan ayat 4 ini. Harus mampu menguraikan itu. Kemudian sekarang formatnya, format permohonan ini. Format permohonan ini tidak layak karena ada nomor 1, biasanya itu begini. Menurut PMK nomor 6 tahun 2005, pengujian undang-undang itu formatnya terdiri dari kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita, dan petitum. Saudara membagi 5. Norma objek pengujian, norma penguji, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, dan pokok permohonan. Ini tolong disesuaikan dengan format permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang MK dan PMK kita. Itu harus disesuaikan. Ya, nanti itu mengenai formatnya. Terus kemudian kalau mencermati seluruh rangkaian apa yang diuraikan dalam permohonan ini, itu antara uraian norma objek pengujian atau Anda singkat NOP itu, ya, dengan kewenangan tentang kedudukan hukum pokok permohonan itu ada, kalau kita baca malah ada inkonsistensi. Coba nanti diselaraskan, ya, diselaraskan kembali supaya itu konsisten. Yang nomor 1 itu dihilangkan sesuai dengan ini saja format yang ditentukan oleh mahkamah ini di dalam Undang-Undang MK dan PMK kita. Kemudian yang terakhir mengenai petitumnya. Ya, petitumnya saudara coba nanti dibaca kembali. Ya, apakah petitum itu yang betul Anda inginkan atau bagaimana? Ya, di dalam petitum itu. Ini saya bacakan. Ya, nanti dilihat sendiri itu. Terus kemudian begini, ada hal yang Anda uraikan di sini yang menyangkut inkonsistensi. Nah, ini. Halaman 11. Anda itu tidak melakukan pengujian pasal 35 ayat 1 dan ayat 4 itu dengan Undang-Undang Dasar. Tapi uraian dalam posita Anda itu lebih banyak menguraikan masalah yang berhubungan dengan harmonisasi hukum.
Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, pemerintah pusat itu pada intinya mempunyai kewenangan ini termasuk luar negeri tadi, ya kan? Tapi kok di undang-undang Minerba diberikan juga kewenangan pemerintah pusat untuk dalam pertambangan. Ya, jadi di dalam undang-undang pemerintah daerah itu tidak menyangkut pertambangan, tapi kok di dalam undang-undang pertambangan pemerintah pusat kok bisa ngurusi pertambangan. Nah, itu berarti kan bukan masalah inkonsistensi norma undang-undang pertambangan dengan konstitusi, tapi itu harmonisasi antar undang-undang. Bisa saja dicontohkan, tapi dalam pengujian undang-undang itu bukan itu. Ya. Nah, yang benar itu apakah undang-undang Pemdanya, ataukah yang benar itu undang-undang Minerbanya? Nah, itu harus ditunjukkan. Nah, sekarang saya tunjukkan begini. Coba Anda melakukan penelusuran akademik. Bagaimana suatu negara dibangun berdasarkan prinsip konsepsi negara, susunan negara itu. Dalam susunan negara itu dikenal ada 3. Negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Dalam negara kesatuan, sebetulnya yang berdaulat di pemerintah, yang berdaulat adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah DPR bersama dengan Presiden. Sedangkan pemerintah daerah itu hanya diberi sebagian kewenangan yang oleh pemerintah pusat diberikan pada daerah itu. Itu dalam konsepsi negara kesatuan. Nah, kalau itu prinsip yang dipakai, berarti yang sebetulnya yang salah itu yang mana? Apakah undang-undang Minerba ini salah? Tunjukkan kepada mahkamah, yakinkan kepada mahkamah bahwa undang-undang Minerba ini yang salah. Ya. Karena apa? Ternyata di Indonesia bisa disebut sebagai otonomi yang tidak simetris. DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu diberi kewenangan yang luas. Sedangkan ada daerah yang kemampuannya terbatas, dia tidak diberi kewenangan urusan-urusan yang lebih banyak daripada tadi DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ada yang belum diberikan. Tetapi di dalam undang-undang pemerintah daerah sekarang memang hanya ada 7 kewenangan pokok yang dipegang oleh pemerintah pusat. Itu. Nah, ini memang harmonisasi. Tapi nanti tunjukkan bahwa dalam konteks negara kesatuan itu bagaimana? Berbeda dengan negara federasi. Itu beda konsepsinya. Nah, ini coba diulas dan dibahas supaya lebih meyakinkan kepada mahkamah untuk melihat itu. Tapi ada sisi yang saudara juga harus tahu, bahwa di pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar, sekarang kalau itu juga menyangkut lingkungan hidup, apakah lingkungan hidup itu bisa termasuk urusan yang bisa diserahkan kepada daerah? Undang-Undang Minerba itu juga menyangkut masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu suatu kewenangan urusan yang kelihatannya secara teoretik tidak bisa diserahkan pada daerah. Karena persoalan-persoalan lingkungan hidup itu bisa lintas wilayah, lintas daerah, bahkan lintas negara. Saya sering menyontohkan ini misalnya gini, hutan di Kalimantan dan hutan di Sumatera itu dibakar. Itu yang repot orang Singapura, orang Malaysia. Bisa di-fogging sana itu. Karena apa? Masalah lingkungan hidup itu lintas wilayah, lintas daerah, bisa lintas negara. Itu pasal 33 Undang-Undang Dasar. Nah, ini Minerba mungkin oleh pemerintah pusat, kemudian oleh DPR dilihat, oh ini menyangkut juga lingkungan hidup yang kemudian pasal 33-nya harus diulisi oleh pemerintah pusat. Sehingga sebetulnya
kalau kita gambarkan melalui satu garis linier, pada waktu Undang-Undang 574, Undang-Undang pemerintah yang lama di era Orde Baru, itu kewenangannya semuanya ditarik pemerintah pusat. Tapi kemudian di era reformasi, Undang-Undang 2299, itu kewenangan pemerintah pusat, itu kemudian otonominya menjadi seluas-luasnya, semuanya diserahkan ke daerah. Ternyata pada waktu semuanya diserahkan ke daerah, akhirnya muncul raja-raja di daerah, dia bisa mengeksploitasi sumber dayanya dan lingkungan rusak. Oleh karena itu kemudian Undang-Undang Minerba itu menarik kembali kewenangan pemerintah yang izin dan sebagainya di bidang minerba ditarik kembali oleh pemerintah pusat melalui undang-undang ini. Itu bisa begitu. Nah, oleh karena itu kalau uji materi mengenai ini, coba teori-teori yang kayak begitu dan risalahnya bagaimana itu kita lihat. Ya, jadi tidak bisa, ini kan berarti sama dengan pada waktu ada pengujian yang sudah dilakukan di mahkamah mengenai bagaimana yang di Jawa Timur, kalau nggak salah, ya Prof. tadi, Pak Wanto. Itu begitu. Nah, ini tunjukkan kepada mahkamah bahwa yang tadinya tahun 574, Undang-Undang 574 itu pemerintah pusat begitu superior, semua urusan banyak ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mendapat otonomi yang terbatas, tapi begitu era reformasi pemerintah pusat itu nggak kuat, era reformasi banyak daerah yang kemudian bergejolak, sekarang dilepas semua. Ternyata setelah dilepas semua memunculkan raja-raja kecil di daerah yang menghabiskan sumber daya alam perizinan di daerah, memunculkan raja-raja kecil kemudian sekarang mau ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Karena lingkungannya bisa menjadi rusak. Nah sekarang pemerintah pusat melepas sedikit-sedikit, silahkan yang berizin dan sebagainya, itu kerjasama dengan pemerintah pusat. Nah, kayak begitu itu kalau digambarkan dari garis linier, itu ditarik sana, ditarik sini, tarik sana, tarik sini, itu bisa kayak begitu. Ternyata menurut pasal 18-nya bisa terjadi seperti itu. Ini uji materi terhadap Undang-Undang Minerba itu bisa dilihat dari kacamata itu. Tolong itu dijelaskan sehingga kita yakin bahwa persoalan itu adalah persoalan yang memang itu. Tapi bukan masalah harmonisasi. Jadi Anda harus mampu menjelaskan pasal 35 ayat 1 ayat 4 itu di mana pertentangannya. Ya. Tapi kalau pengujian formil akan lain lagi. Ini kita sekarang meningkat ke yang perkara 59. Saya mohon waktunya, Pak. Nah, ini juga yang perkara 59 terlalu sederhana menurut saya, terlalu sederhana pada waktu Anda menguraikan posita. Ya. Sebetulnya tadi yang di sebelah sini sudah agak lebih lengkap daripada permohonan Anda. Ini juga permohonan yang menyangkut masalah pengujian formil, ya. Tapi sebelumnya, mulai dari awal dulu, di permohonan itu tolong juga di permohonan ini di legal standing-nya itu dijelaskan secara lengkap. Ini Victor Tandiasa dan kawan-kawan ini kan juga sudah sering gitu. Saya belum meyakini bahwa pemohon yang disebut organisasi sinergi kawal BUMN itu buktinya. Buktinya Anda mengkliping beberapa berita di media online untuk dijadikan bukti pada P5, coba itu bisa diberikan bukti yang komplit, yang lengkap, sehingga meyakinkan kepada kita bahwa yang bersangkutan, saudara siapa? Kurniawan ya? Ya, saudara Kurniawan itu betul-betul seorang aktivis. Kemarin kalau tidak salah, kita ada permohonan pengujian yang mengatakan dia itu seorang aktivis di bidang HAM. Dia menguji HAM. Tapi ternyata bukti bahwa dia itu seorang aktivis betul itu nggak kuat, sehingga kita tidak bisa memberikan legal standing, itu sudah diputus itu. Kalau tidak salah diputus sehari yang lalu kalau nggak salah, atau
2 minggu yang lalu. Jadi ini tolong dilengkapi bahwa Saudara Kurniawan pemohon ini betul-betul seorang, kalau hanya seorang pembayar pajak, taxpayer itu kurang kuat karena sudah ada putusan mahkamah yang bisa diberikan seorang perorangan yang taxpayer diberi kewenangan diberikan legal standing itu yang bagaimana. Tapi di sini terus ditambahkan Saudara Kurniawan itu berprofesi sebagai peneliti di organisasi Sinergi Kawal BUMN yang Anda sebutkan yang concern terhadap hal-hal yang menyangkut BUMN kan gitu. Nah, ini buktinya Anda harus perkuat, Anda harus uraikan betul aktivitas dia, track record selama itu. Ya, ada semacam kurikulum vitae yang bisa memberikan gambaran bahwa yang bersangkutan itu adalah betul-betul seorang aktivis di bidang yang berkaitan dengan yang Anda ujikan. Sehingga kita teryakini bahwa yang bersangkutan Kurniawan ini bisa diberikan legal standing. Itu harus diperkuat sekali. Di sini buktinya saya lihat memang ada bukti P5 yang masih sangat sumir. Ya, kalau bisa track recordnya, kurikulum vitae-nya, terus organisasi Sinergi Kawal BUMN ini apa badan hukum atau tidak, itu nanti coba dianukan, ya, supaya kita menjadi yakin bahwa dia punya legal standing. Ya, itu di legal standing-nya, kemudian di positanya, uraian mengenai kenapa ini uji formil, itu kan tadi yang di sebelah ini malah sudah lebih lengkap. Misalnya masalah harinya 45, ini masih dalam batas waktu 45. Itu ada putusan mahkamah. Kemudian kenapa kok itu diuji formil? Nah, uji formil itu di Undang-Undang Dasar memang kita nggak lihat. Tapi di balik itu, di dalam pasal mengenai kewenangan DPR, kan kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Nah, itu di situ yang di sebelah sana yang perkara 60 sudah menguraikan. Coba Anda juga, makanya saya tadi berkomentar, permohonan Anda pada waktu menguraikan bagaimana pengujian formil itu kurang meyakinkan dan sangat sederhana sekali uraiannya. Sehingga perlu diperkuat. Ya, saudara bisa mengamati pada waktu mahkamah, risalah mahkamah banyak yang menyangkut uji formil, terutama yang sekarang belum diputus itu. Bagaimana di dalam persidangan? Saya ingat persis para hakim, Prof. Saldi itu menguraikan, kalau penguji formil, itu tunjukkan bahwa prosesnya nggak benar. Lah, prosesnya nggak benar itu di mananya? Misalnya pada waktu pleno di DPR itu dihadiri sekian, yang ternyata yang ini buktinya ruangnya masih kosong, lu kok tanda tangannya penuh dan sebagainya kayak begitu. Di sana coba dilihat data itu. Ya, jadi kalau pengujian formil itu begitu. Kalau enggak salah menyangkut apa itu? Undang-undang apa ya? Saya lupa itu. KPK enggak salah ya, Undang-Undang KPK. Itu juga banyak uji formilnya sehingga dalam ini kebetulan undang-undang itu kan sekarang masih dalam proses. Nah, di dalam proses itu yang dicari untuk meyakinkan kita itu apa? Itu sudah ada di dalam risalah, coba Anda pelajari sehingga Anda bisa melengkapi permohonan Anda. Ya, ini juga berlaku untuk perkara 60. Anda jadi hanya asumsi-asumsi saja. Tapi asumsi-asumsi itu apakah sudah dilengkapi bukti? Memang pembuktian nanti di dalam persidangan kalau itu sampai ke pleno. Tapi sebelum sampai ke pleno, mahkamah itu kan baru dipanel. Nah, panel ini nanti melaporkan kepada RPH, ini loh betul memang ada masalah yang perlu kita gali lebih di dalam pada proses persidangan selanjutnya. Tapi karena kita tidak teryakini oleh permohonan Anda, maka kita bisa saja waktu menyampaikan kepada RPH, kemudian RPH bisa berpendapat, oh ini permohonannya sumir. Kita bisa memutus tanpa melakukan pleno. Padahal di dalam pleno itu kan mau membuktikan, betul enggak sih ini secara formil salah, gitu kan? Nah, itu tolong dibuktikan, juga sekaligus dilengkapi dengan bukti-bukti yang meyakinkan.
itu pada waktu persidangan KPK yang formil sangat menarik sekali untuk Anda cermati. Termasuk tadi sudah disebutkan dalam perkara 60, itu bukunya Prof. Jimli sudah ada itu di pasaran, itu juga bisa dijadikan dasar untuk secara akademik bagaimana sih uji formil. Anda juga harus mestinya bisa menguraikan bahwa membangun argumentasi, membangun teori bahwa ini termasuk melanggar prosedur. Terutama yang Anda tonjolkan kan prosedur kenapa DPD tidak dilibatkan. Nah, ini menyangkut legal standing. Yang satunya, di sini legal standingnya untuk perkara 60, ada gubernur. Gubernur apa bisa mewakili pemerintah daerah? Mahkamah Konstitusi di dalam berbagai keputusannya mengatakan, pemerintah daerah itu harus diwakili oleh gubernur, kepala daerah, dan DPRD. DPRD-nya tidak bisa DPRD hanya ketua dan wakil ketua. Itu harus melalui sidang pleno, sidang paripurna DPRD. Gitu. Kemudian ini anggota DPD. Apakah anggota DPD itu secara perorangan boleh punya legal standing? Anda harus mampu meyakinkan kepada kita bahwa anggota DPD sendiri-sendiri itu bisa, itu ada teori yang ini secara sepintas saya baca. Di DPR itu orang tergabung dalam fraksi-fraksi sehingga fraksi itu bisa mencerminkan seluruh anggota dan berasal dari partai itu, kan gitu. Sehingga nggak perlu mendapat persetujuan dari yang lain, tapi cukup fraksi aja, fraksi itu sudah mewakili ini. Tapi DPD katanya itu 120 berapa fraksi, karena masing-masing anggota DPD bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah ini coba bangun teori supaya kalian yakin anggota DPD itu punya legal standing untuk sendiri-sendiri, ini perkara 60. Ya. Nah, bangunan argumentasinya mungkin ada tambahan yang saya sebutkan tadi. Anda hanya menyebutkan ada asumsi rapat di hotel, ya, tidak terbuka. Nah, itu bangun argumentasi-argumentasi yang bisa meyakinkan pada kita. Ya, apa nggak boleh rapat di hotel? Ya, apa salah? Itu coba bangun argumentasi. Ya. Karena ternyata kalau misalnya lah DPR itu sidang DPR itu bisa dilakukan bisa di dalam gedung. Masa reses sekarang saja itu mereka juga disebut sidang menemui konstituen. Nah, bagaimana Anda tidak bisa meyakinkan kita bahwa itu kesalahan prosedurnya? Ya, terutama kalau begitu menyangkut bahwa dalam hal undang-undang tertentu memang harus melibatkan DPD untuk bisa, tapi juga bangun argumentasi. DPD itu sampai hanya pada tingkat rapat yang sampai seberapa nanti dibangun itu. Kan DPD tidak boleh sampai ikut ke pleno memutuskan. Rapat tingkat pertama atau sampai ke tingkat kedua nanti coba itu juga diuraikan. Ya, saya kira itu yang mulia. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, yang mulia Prof. Arief. Berikutnya Prof. Saldi, yang mulia dipersilakan. Terima kasih Ketua Panel Profesor Suhartoyo, Hakim Panel Profesor Arief Hidayat. Ini kita tinggal menambah saja lagi ini karena sudah selesai sama Prof. Arief semua. Beberapa poin mungkin yang perlu ditambahkan dari apa yang tadi dinasihatkan yang mulia Prof. Arief. Saya mulai dulu dari perkara nomor 58. Pertama, strukturnya diperbaiki lagi Pak Bahrul Ilmi Yaakob. Karena ini kan 3 saja struktur di sini. Di luar identitas para pihak. Pertama itu kan kewenangan mahkamah, kemudian setelah itu adalah legal standing,
yang ketiga alasan-alasan mengajukan permohonan, yang keempat baru petitum. Nah, di sini terlalu berlebih dari struktur normal yang ada di sini. Jadi nanti disesuaikan dengan struktur yang ada di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Asosiasi Advokat Konstitusi, tolong saya tadi lihat-lihat itu di dalam anggaran dasarnya. Pasal berapa sebetulnya yang memberikan mandat kepada ketua untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan. Itu. Dan harus juga dijelaskan concern Asosiasi Advokat Konstitusi terhadap isu ini. Itu untuk menunjukkan menunjukkan keterkaitan itu. Nah itu, jadi yang paling penting di luar itu adalah kalau dia menyangkut legal standing adalah kerugian hak atau kewenangan konstitusional apa yang dialami oleh pemohon atau para pemohon. Dan itu sejatinya menunjukkan pasal-pasal berapa, pasal-pasal apa di dalam konstitusi yang dijadikan alas hak konstitusional itu. Itu harus dirujuk. Jadi kadang-kadang banyak yang salah juga. Dia menjelaskan hak konstitusional, tapi yang dia gunakan pasal 1 ayat Ayat 3 tentang negara hukum. Itu kan tentang negara hukum kan tidak ada hak di situ, hak warga negara. Nah itu harus hati-hati. Jadi hak-hak konstitusional pemohon itu dirujuk kepada hak-hak konstitusional yang dicantumkan dalam konstitusi. Sementara alasan atau dasar pengujian bisa sama dengan pasal-pasal yang dijadikan kerugian konstitusional bisa berbeda. Nah itu. Jadi itu acap kali itu tidak terurai. Kadang-kadang bercerita saya begini, mengalami ini dan segala macam, pemohon menjelaskan, tapi tidak mengaitkan hak konstitusional mana dalam konstitusi dengan menyebutkan pasal konstitusinya. Jadi ini berlaku untuk 3 pemohonnya ini. 3 permohonan ini. Nah itu yang harus clear untuk menjelaskannya. Nah kalau di permohonan nomor 58 ini, karena ini hanya ada 1 organisasi, selebihnya perorangan, nah ini mencarikan cantelan ke konstitusinya secara lebih clear. Nah pemohon 59 itu juga perorangan, yang harus dipikirkan betul adalah apakah cukup mendalilkan bahwa ini pemohon dulu memilih ini loh. Tapi kemudian dalam proses ini DPD kok tidak dilibatkan. Nah itu tolong dipikirkan betul. Jadi konstruksi menjelaskan legal standing sebagai taxpayer itu tidak tunggal kalau di sini. Boleh mendalilkan sebagai taxpayer itu dengan Dengan undang-undang yang terkait dengan keuangan negara, terutama pajak. Bahkan sekarang kita di mahkamah tidak cukup dengan melampirkan apa saja, memfotokopi NPWP. Kenapa banyak orang punya NPWP tapi tidak pernah bayar pajak? Nah, nanti kita di mahkamah itu minta disertakan bukti pembayaran pajak. Jadi memang agak mulai ketat kesannya, tapi ini untuk memastikan karena orang mendalilkan hak konstitusionalnya, dia harus clear menjelaskan bahwa dia berhak atas yang dia persoalkan ke sini. Nah ini termasuk juga di permohonan nomor 60, iya orang-orang tertentu anggota DPD lalu dia punya legal standing untuk mempersoalkan. Gimana cara menjelaskannya? Dulu memang DPD acap kali diberi legal standing di sini, tapi dia datang ke sini sebagai perwakilan institusinya, lembaganya.
Jelas. Misalnya salah satu yang paling monumental itu putusan nomor 92 garis miring PUU garis datar 10 Romawi 2012 itu. Itu jelas. Tapi kalau perorangan, nah itu yang harus dibangunkan konstruksinya. Bagaimana menjelaskan individu anggota DPD, dia memiliki legal standing mempersoalkan karena dia merasa tidak diberi ruang kesempatan untuk terlibat dalam proses pembahasan itu. Nah itu harus dijelaskan, harus ada bangunannya. Nah oleh karena itu jauh lebih sederhana menjelaskan kalau perseorangan warga negara biasa dibanding orang ini sudah bertengger di institusi, apalagi institusinya itu berkelindan dengan institusi lain yang membentuk undang-undang itu. Kita kan takutnya begini, kalau kita terima misalnya hak konstitusionalnya yang anggota DPD, tiba-tiba ada lagi masuk anggota DPD dan mengatakan, enggak, kita ini sudah diberi kesempatan ini dan segala macam. Nah, tolong itu yang menggunakan anggota DPD sebagai pemohon untuk memberikan uraian yang lebih jelas, bagaimana membangunkan argumentasi bahwa individu anggota DPD itu bisa memiliki legal standing mempersoalkan ini. Itu yang untuk permohonan nomor 60. Nah, saya masuk ke permohonan nomor kembali ke 58 karena tadi sudah ya legal standing semuanya. Nah, di 58 ini Pak Bahrul itu kewenangan Mahkamah Konstitusinya cuman sedikit sekali, pelit sekali Bapak menguraikannya. Ya kan harus dari konstitusinya undang-undang begini dan segala macam, undang-undang kekuasaan kehakiman, lalu undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan terakhirnya karena yang diuji adalah pasal sekian undang-undangnya, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara aku. Nah itu. Nah, ini sedikit sekali yang saya lihat. Jadi kewenangan Mahkamah Konstitusinya iya. Lalu ini Pak Bahrul kalau nggak salah saya belum tanda tangan di permohonannya sendiri. Mudah-mudahan saya salah atau kalau saya salah nanti saya cek lagi. Bukan Pak Bahrul, nanti saya lihat. Oh bukan, si Chandra Negara yang belum tanda tangan di permohonannya. Maaf Pak Bahrul, itu. Ini karena ingat-ingat ini pernah dulu di Jogja ini sering ketemu segala macam, jadi ingatannya bercampur. Nah, Pak Bahrul tadi yang penjelasan itu tidak diikutkan ya, tidak menjadi materi yang dimohonkan untuk diuji. Bagaimana tadi penjelasannya itu? Ya, tolong dibantu saya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya. Kami menghapus penjelasan pasal pengujian terhadap pasal 35 ayat 4. Oke, jadi yang diuji itu pasal 35 ayat 1 dan 4. Pasal 35 ayat 4. Oke. Ya, okay. Nah, ada dua hal penting yang mungkin kami perlu dibantu menjelaskannya terkait dengan permohonan ini. Pertama, pasal 35 ayat 1 itu kemudian berkelindan dengan pasal 35 ayat 2, pasal 35 ayat 3. Kalau apa yang dimintakan dalam petitum itu dilekatkan ke pasal 35 ayat 1, apakah izin-izin yang ada di pasal 35 ayat 2, 35 ayat 3 itu masih relevan? Nah itu. Jadi, begini, kalau kami misalnya mengabulkan, tapi menimbulkan konflik baru, nah itu tidak mungkin juga. Kami kan tidak ingin menciptakan ketidakpastian hukum baru dengan mengabulkan permohonan itu. Nah tolong dijelaskan juga oleh Pak Bahrul Ilmi, karena ada jenis-jenis izin di situ. Kalau misalnya pemerintah pusat dan pemerintah provinsi misalnya, apakah izin-izin itu sebetulnya adanya di provinsi atau adanya di pemerintah pusat? Nah itu kan terkait. Nah itu poin paling penting sebetulnya terkait dengan ini. Jadi tidak ujuk-ujuk melompat dari 35 ayat 1 ke 35 ayat 4, tapi ada 35 ayat 2 dan 35 ayat 3 yang menyangkut ada izin usaha ini, ada ini dan segala macamnya itu.
Nah itu tolong dipikirkan. Jangan-jangan, oh kalau begitu nih pasal 35 ayat 2-nya perlu juga dimohonkan. 35 ayat 3-nya perlu juga dimohonkan. Karena terkait dengan izin tadi. Jadi lihat, seberapa jauh kewenangan pusat mengeluarkan izin, seberapa jauh kewenangan provinsi. Nah itu poinnya. Yang kedua adalah ini Undang-Undang Minerba menurut pemahaman pemohon itu sebetulnya menabrak delegasi konstitusi terhadap undang-undang yang memungkinkan untuk mengatur pembagian kewenangan pusat dan daerah. Dalam persepsi pemohon, bukan di Undang-Undang Minerba dong pengaturannya itu, tapi di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, sementara itu di sisi lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu mengatur begini, ini kewenangan pusat, ini kewenangan daerah, tiba-tiba diterabas oleh Undang-Undang Minerba. Nah, tolong carikan basis argumentasinya di mana, kenapa undang-undang di luar Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu tidak boleh mengatur kewenangan. Nah itu. Ya kalau itunya tidak duduk, tidak ada penjelasan yang akurat, kan tidak mungkin kita mengatakan, oh ini tidak boleh dong di Undang-Undang Minerba soal ini diatur. Nah ini harus ada penjelasannya dulu. Bagaimana kaitannya dengan pasal 18, lalu bagaimana turunannya ke bawah, mengapa kemudian kalau dia miring ke sini dengan Undang-Undang Minerba itu tidak boleh. Sementara di sisi lain, Pak Bahrul dan kawan-kawan, para pemohon di sini, menggunakan juga undang-undang sektoral lain untuk menganggap ini salah. Jadi, menggunakan undang-undang Pemda karena ditunjuk oleh konstitusi, lalu dikatakan Minerba itu salah, tapi undang-undang sektoral lain yang juga ada soal kewenangan dibenarkan. Nah ini kan tidak konsisten nih. Nah itu yang harus dijelaskan. Itu untuk Pak Bahrul, nomor 58. Permohonan 59, ini karena ini uji formal ya, 59 ya, uji formal ya. Saya menemukan ada yang aneh sebetulnya, coba dilihat di halaman 4, di permohonan itu. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian formil dan material pasal 5 Undang-Undang Pengadilan Minerba. Saya udah cari-cari tadi. Makanya saya klik-klik di sini. Mana Undang-Undang Pengadilan Minerba ini kata saya? Mohon izin yang mulia, itu salah ketik yang mulia. Oh. Nanti kita akan diperbaiki ya. Karena ini fatal loh. Siap yang mulia. Jadi asumsi saya itu ada undang-undang baru. Gitu. Ini harus hati-hati juga nih, apalagi ini ada Victor Santoso Tandiasa di sini nih. Orang yang bolak-balik ke sini. Ini kalau kesalahan-kesalahan kayak gini kan tidak boleh ditolerir sebetulnya untuk ukuran yang sering bolak-balik ke sini. Nah, di luar soal legal standing, uji formal para pemohon atau kuasanya itu sebetulnya agak lebih mirip dengan kasus konkret. Jadi ini sekaligus bisa didengarkan di selain. Uji formal itu agak lebih mirip dengan konkret case. Jadi kasus-kasus konkret. Kenapa? Karena Anda harus menjelaskan fakta. Misalnya, kalau orang mau menguji formal, tadi Prof. Arief sudah menyebutkan, ini undang-undang itu proses pembentukannya menurut konstitusi itu, kalau baca konstitusi itu ada 5 tahapan. Tahapan pengajuan, tahapan pembahasan, tahapan persetujuan, jadi pengajuannya itu boleh datang dari Presiden, datang dari DPR, inisiatif DPD, inisiatif DPR, boleh. Itu pengusulan. Lalu ada pembahasan bersama. Setelah itu ada persetujuan bersama. Setelah persetujuan bersama, ada fase pengesahan oleh Presiden, tanda tangan Presiden, pengundangan. Nah, kalau Anda melakukan uji formal, itu harus dijelaskan di tahap-tahap mana terjadi pelanggaran formalitas itu. Di tahap mana dari formal itu.
Misalnya dikatakan tadi, ketika persetujuan bersama, itu berarti tahap ketiga. Ketika dilakukan persetujuan bersama, kalau ada fraksi yang tidak setuju, itu kan kemudian harus voting. Jadi ketua fraksi menyampaikan pemandangan akhirnya, lalu ada yang tidak setuju harus dilakukan voting. Ternyata ini tidak semua setuju, tidak dilakukan voting. Harus disertakan buktinya itu. Nah, makanya saya katakan ini, dia agak lebih dekat dengan kasus konkret. Tuh. Jadi diteropong tiap tahapan itu. Ini tahapan pertama, apa yang secara formal salah. Tahapan kedua yang secara formal apa? Salah. Tahapan ketiga apa? Persetujuan bersama. Itunya yang harus disampaikan kepada mahkamah, sehingga nanti mahkamah akan melihat, oh begini, oh ini buktinya. Misalnya soal kehadiran fisik, diwajibkan hadir secara fisik. Dijelaskan, di tahap apa yang wajib secara fisik itu, mengapa wajib secara fisik, itu semuanya harus dijelaskan. Ternyata ketika persetujuan bersama ini dilakukan, syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan untuk minimal hadir itu tidak terpenuhi. Harus disertakan buktinya. Nah, saya hanya mau membantu kedua pemohon ini, pemohon 5960 karena uji formal. Anda ini melakukan uji formal, tapi tidak pernah menyebut putusan Mahkamah Konstitusi 92 tahun 2012 itu. Karena putusan itu kan sebetulnya mendudukkan secara konstitusional bagaimana keterlibatan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu. Nah itu jadi saya lihat-lihat tadi, ini aneh juga. Orang mau membantu DPD katanya, DPD menjadi tidak dihormati, tapi putusan yang memperkuat posisi DPD dalam proses legislasi itu pun tidak dirujuk. Nah itu dijelaskan. Kalau dalam pengusulan itu bagaimana keterlibatan DPD, dalam pembahasan bagaimana, persetujuan bersama itu bagaimana keterlibatan DPD. Ya orang kalau kami di mahkamah, tentu kami akan lihat itu karena berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi, di samping tentu melihat undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga. Nah, tolong yang seperti ini. Jadi bukti-bukti itu harus lebih apa? Harus lebih, kalau Anda mendalilkan kan harus buktikan ke kami. Nanti kita akan kontes dengan bukti yang datang dari DPR atau dari pemerintah dan segala macamnya itu. Karena kita ini begini, kita ini belum punya formula bagaimana uji formal itu. Oleh karena itu, tugas pemohon sebetulnya adalah mengkonstruksikan apa itu uji formal. Tadi menyebut Pak Jimli dalam kuliahnya begini-begini dan segala macam. Ada bukunya itu, kalau Anda mau cari, konstruksikan. Menurut Jimli Asidiki uji formal itu begini-begini. Setelah dikonstruksikan, ternyata proses Undang-Undang Minerba itu tidak melakukan ini, tidak melakukan ini, tidak melakukan ini. Ini buktinya. Nah, begitu baru oke itu. Ini apalagi di sebelah sini ini banyak dokter nih, apanya, pemohonnya. Gitu, yang nomor 60. Jadi jauh lebih berat sebetulnya memberikan penjelasan soal apa namanya, cacat formil dibanding uji material. Kalau uji material, kita lebih banyak dibantu teori-teori segala macam, seperti yang saya sampaikan ke permohonan nomor 58. Tapi kalau uji formal, itu antara kebutuhan menjelaskan teori dengan membangunnya berdasarkan apa yang terjadi, itu harus seimbang. Nah, terakhir untuk pemohon nomor 60, yang banyak tadi 60 atau 59? 60, tolong disederhanakan.
Jadi kalau nulis disertasi nggak apa-apa panjang-panjang tuh Pak Cakra Negara. Kalau nulis disertasi. Tapi kalau ini kepentingan yang saudara tulis pemohon itu bukan untuk saudara, untuk hakim supaya hakim paham apa yang saudara jelaskan. Nah, gitu. Jadi membuat kami jelas, paham apa yang saudara jelaskan, saudara dalilkan itu. Nah, oleh karena itu coba dipadatkan lagi, dan sehingga apa yang diuraikan itu menjadi jauh lebih mudah untuk dipahami. Nah, itu jauh lebih penting dibandingkan bikinnya tebal-tebal banget begitu, tapi hakim udah mengkerut wajahnya baca permohonan itu. Nah, itu kan berat. Apalagi ini sudah tua-tua kayak kami ini. Gitu. Ya Pak Barul ya. Jadi semakin sederhana sebetulnya membantu hakim. Tapi ini agak lebih rumit di sebelah sini yang berdua ini karena uji formal. Nah, itu saja yang bisa saya tidak mau terlalu jauh, nanti terlalu memberatkan saudara, dan bisa juga kalau terlalu banyak nasihatnya nanti, ini permohonan dibikin oleh hakim ini katanya kan, karena banyak sekali nasihatnya. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Baik, Prof. Saldi, terima kasih. Ya, itu jadi kalau terlalu banyak nasihat dari hakim nanti benar juga kalau akhirnya cuman mengambil alih apa yang disampaikan hakim menjadi permohonan yang lebih sempurna. Tapi memang itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, pasal 39, kemudian substansinya di pasal 31. Baik ya, jadi 38 saya tambahkan sedikit Pak Bahrul, itu MK pernah ada putusan dua putusan loh berkaitan dengan kewenangan pusat yang berkaitan kewenangan daerah berkaitan dengan sumber daya alam mineral ini. Nanti supaya Anda komparasikan atau hadapkan, karena di situ juga Mahkamah justru sangat filosofis ya, bahwa dalam konteks pembagian urusan pemerintahan yaitu otonomi yang seluas-luasnya, demokratisasi politik, serta pemberdayaan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi, Mahkamah menegaskan bahwa pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan, apa yang disampaikan Prof. Arif tadi, yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah. Jadi rohnya itu memang di situ ada tarik-menarik. Kenapa ini harus kadang ada yang dilepas kemudian ada yang ditarik? Karena apa? Kalau dilepas pure 100%, nah, bagaimana nanti dampak lingkungan, kemudian dampak konservasinya, kemudian dampak kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas. Ini Mahkamah sudah pernah mempertimbangkan di putusan nomor, Pak Barul boleh catat, 25/2010 dan 10/2012. Nah, ini ada tidak serat-serat norma yang ada sekarang ini juga sebenarnya ada juga dengan irisan-irisan atau jiwa yang kemudian pernah dipesankan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu kemudian, tapi itu mungkin langsung kepada substansi ya, posita ya Pak Barul. Tapi memang dalam legal standing saya setuju dengan para yang mulia sebelumnya. Anggapan kerugian konstitusional apa, baik sebagai asosiasi para advokat maupun advokat sendiri itu dalam kaitan dengan norma pasal yang ada di Undang-Undang Minerba ini. Ini yang harus clear. Baik sebagai subjek hukum yang diatur dalam pasal 51 maupun anggapan kerugian konstitusional yang diatur dalam putusan-putusan nomor 2005, 2006, 2007, 2006 yang menegaskan syarat-syarat kerugian konstitusional. Bagaimana disampaikan Prof. Saldi tadi, yang harus diatur oleh konstitusi, hak konstitusional yang tegas itu. Bukan pasal 1 ayat 3 misalnya. Termasuk pasal 22D ini untuk yang pengujian formil ini apakah juga bisa berdiri tunggal begini tanpa mengaitkan dengan hak konstitusional yang lain.
ini saya lompat ke 59 supaya mumpung ingat. Tapi paling tidak, kalaupun tidak berurutan, tapi esensi yang saya nasihatkan tambahan, sekedar tambahan ini bisa message-nya tersampaikan juga. Kalau yang nomor 60 memang positanya cukup rigid, meskipun itu juga terlalu banyak sehingga sangat kontradiksi dengan nomor 59, cuman 1,5 halaman saya lihat loh. Di pengujian formil 1,5 halaman, sementara yang nomor 60 itu 30 halaman positanya itu. Nah, itu nanti bisa saling kemudian yang 45 halaman dipadatkan menjadi mungkin setengahnya atau lebih sedikit, yang kemudian yang hanya 1,5 halaman bisa kemudian dieksplor lagi supaya menjadi lebih bagaimana bisa mempresentasikan keinginan-keinginan yang ada dalam pengujian formal itu. Soal kemudian filosofinya bagaimana dan hakikat pengujian formal seperti apa itu sudah disampaikan Prof. Arif dan Prof. Saldi, saya tidak perlu menambahkan. Kemudian satu itu yang untuk 58 untuk legal standing Pak Bahrul supaya diperkuat betul. Kemudian dikomparasi dengan putusan MK tadi yang sudah ada yang sangat filosofis tadi. Sekali lagi jangan-jangan norma yang ada ini yang ada sekarang di 3/2020 juga ada titik singgung dengan putusan-putusan MK yang pernah diadresatkan itu. Nah, kemudian yang petitum Pak Bahrul udah firm ya itu ya, artinya memang penjelasannya tidak dimintakan di petitum ya, hanya betul-betul norma pasal 35 ayat 1 dan ayat 4 ya. Inkonstitusional sudah diganti dengan bertentangan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang gitu Pak. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 seperti yang dimintakan tadi. Ya kan Pak? Terus biar clear saya baca. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukan tidak mengikat umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Tinggal menyambung saja apa yang Bapak inginkan. Yang angka 3 juga begitu. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukan tidak mengikat umum. Nanti diganti yang tidak mengikat umum. Kemudian yang 59 sekali lagi memang legal standing juga perlu diperkuat sejauh mana sebagai pemilih, peneliti, kemudian ada kaitannya dengan kerugian konstitusional kecuali fakta yang tidak terbantahkan kalau memang sebagai peneliti pernah diberi legal standing berkaitan dengan pengujian undang-undang di MK, tapi tidak serta-merta juga nanti akan itu menjadi copy paste bagi mahkamah pada hari ini untuk mempertimbangkan sama yang dulu, tapi paling tidak kalau pernah diberikan dicantumkan kan lebih bagus. Tapi kalaupun tidak, sejauh mana ini peneliti bukan peneliti Undang-Undang Minerba, tapi peneliti berkaitan dengan BUMN. Nah, titik apa singgungnya di mana peneliti sebagai peneliti BUMN, tapi kemudian ada keterkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang Minerba. Nanti Pak Desar ya, supaya dipertajam. Karena pasal 51 dan anggapan kerugian konstitusional syarat-syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam legal standing itu ada syarat kumulatif yang satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Iya, pemilih aktif, kemudian peneliti yang konsen di bidang pertambangan. Kalau bukti bahwa dia sebagai peneliti apa yang bisa dilampirkan? Dan kekhususan di bidang pertambangan, kemudian
mungkin nanti akan kita Kalau lengkapi ada ya. SK-nya yang Nah, mulia. karena tidak bisa di sini hanya mendalilkan begitu saja kemudian. Nah kemudian petitum Pak, petitumnya ini apakah kemudian juga dinyatakan bahwa pembentukan ini menjadi tidak cacat hukum, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tanpa kemudian Anda lapis dengan bagaimana dampak adanya kekosongan undang-undang itu. Kalau dikabulkan misalnya, kalau itu kemudian dinyatakan tidak berlaku, apakah kemudian aturan peralihan yang mendeklir Undang-Undang 4 2009 itu kemudian tetap kemudian bisa dilepas tidak berlaku, tapi kemudian otomatis memberlakukan undang-undang yang lama, atau mesti Anda cantumkan di petitum misalnya? Ya, yang mulia. Seperti nanti 60 Pak, yang permohonan 60. Ya, siap yang mulia. Coba nanti dipertimbangkan. Kalaupun itu nanti dipertimbangkan Pak, dimasukkan di petitum, dipertimbangkan deposita. Bahwa bukan penimbang, bahwa seandainya atau apabila permohonan aku dikabulkan, untuk menghindari ya mestinya harus begitu, baru itu direpresentasikan dalam petitum. Jelas ya Pak ya? Untuk 59 ya. Baik, jadi kalau untuk 60 saya juga setuju, karena banyak sekali pemohonnya, termasuk ada yang perkumpulan-perkumpulan. Ini nanti kan mahkamah akan, Bapak nanti cek lagi sekali lagi, disesuaikan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, apakah sudah betul-betul bahwa yang berhak mewakili kepentingan perkumpulan itu di pengadilan ada orang-orang atau subjek hukum yang ada di permohonan ini, yang kemudian mendelegasikan dengan memberi kuasa kepada para kuasa hukum ini atau tidak. Nanti satu persatu dicermati kembali, karena nanti mahkamah akan melihat satu persatu. Kalau tidak nanti akan dikeluarkan, dan itu tidak ada korelasinya dengan hak ya atau kewenangan yang dimiliki untuk mewakili perkumpulan di pengadilan. Kemudian substansinya supaya disetrikakan lagi, supaya mungkin tidak terlalu banyak sampai 45 halaman seperti itu, mungkin bisa setengah atau lebih sedikit, atau mungkin setengah saja. Kemudian yang petitum tadi ada sedikit, saya baru ingat apa ya. Ya petitumnya sebentar Pak. Nah ini kan juga mestinya kan tetap stressingnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukan tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum seperti ini. Tetap gongnya seperti itu Pak. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua harus begitu. Jelas ya Pak ya? Nomor 58 ada pertanyaan? Pak Barul? Terima kasih Yang Mulia, cukup dan ya? Terima kasih sekali atas masukan-masukannya. 59? Terima kasih Yang Mulia, cukup. Cukup ya, 60 Pak? Cukup Yang Mulia. Cukup, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini mahkamah menyampaikan bahwa penyerahan perbaikan ditunggu oleh mahkamah paling lambat 14 hari sejak hari ini, yaitu paling lambat Rabu 5 Agustus 2020. Jamnya enggak ada. Pukul 14 ini enggak ada, jadi saya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pertimbangan kepraktisan dan protokol kesehatan di saat pandemi,
Sesungguhnya lebih firm kalau Anda menyerahkan perbaikan yang diutamakan adalah melalui online. Tapi seandainya pun akan diajukan secara langsung offline juga mahkamah tetap melayani juga. Baik, tanggal 5 Agustus 2020 ada pertanyaan 58? Terima kasih Yang Mulia. Untuk ini teknis sebetulnya, cuma kami mohon izin Yang Mulia. Untuk permohonan persidangan secara daring itu prosedurnya bagaimana Yang Mulia? Kalau ya, Bapak dari Palembang ya? Iya. Itu kan kalau dulu kan bisa melalui video conference melalui Fakultas Hukum Unsri. Ya. Tapi sekarang sudah bisa melalui misalnya pakai Zoom, pakai yang sepanjang itu kemudian bisa menjadi media bagaimana berkomunikasi. Atau nanti bisa tanya ke kepanitraan secara teknis. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Jadi tidak terpaku dengan video conference yang ada di universitas tempat Bapak itu. Kan bisa Bapak pakai iPad, pakai Zoom itu bisa. Tapi kalau yang online itu kalau penyerahan perbaikan tetap fisiknya kan secara digital dikirim Pak. Ya. Tidak nanti Bapak sampaikan secara lisan melalui berbicara dengan kepanitraan nggak bisa. Paham ya Pak ya? Paham, makasih Pak. 59? Cukup? 60 Pak? Cukup majelis. Cukup ya. Baik, dengan demikian sedikit Yang Mulia, tadi dalam pembacaan kami sebenarnya memang tidak menguraikan atau terlewatkan putusan MK 92 2012, akan tetapi di dalam positannya sudah kami uraikan pokok-pokok. Oh ya, itu tadi sebenarnya untuk 58 Pak saya, karena itu esensi pengujian formal sebenarnya. Kalau pengujian material. Kalau sebenarnya kalau Bapak terlalu jauh menjangkau itu, tapi boleh-boleh saja. Ya, baik. Karena kalau formal kan sebenarnya hanya mempersoalkan pintu masuk itu, belum sampai ada apa di dalam rumah itu kan begitu. Paham ya Pak ya? Baik, Prof, cukup Prof. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 23 Juli 2020 untuk perkara nomor 58, 59, 60, garis miring PUU, garis datar Romawi 18, garis miring 2020 telah selesai. Terima kasih, selamat sore.